cara lain, dokter. Mungkin ada dokter-dokter lain yang bisa menyembuhkan. Ini bukan semata penyakitnya yang sudah sangat parah, tapi juga usianya yang sudah sangat tua. Dan lagi, dia sudah tidak memiliki semangat untuk hidup. Barangkali saya yang salah. Mungkin kami terlambat menghubungi barangkali. Saya kira Tuan dan Nyonya sudah cukup berusaha seperti juga dengan saya. Nah Tuan, sudah waktunya saya untuk pergi. Saya harap Tuan dapat menghibur hati Nyonya agar lebih tabah lagi. Selamat sore Tuan. Selamat sore, dokter. Tony. Sudahlah, Mi. Sudahlah. Kau harus bisa menyembuhkannya. Kau tahu, saya sangat sayang kepadanya. Apalagi yang harus saya perbuat? Saya tidak peduli. Sudah 2 orang dokter yang kau panggil. Bila perlu, seluruh dokter hewan yang ada. Saya tidak peduli dengan apa yang saya perbuat. Kau jangan diam saja. Apa saya panggil saja dia? Saya bingung. Dia memang dokter paling bodoh yang ada di Jakarta ini. Kenapa kau panggil? Kau percaya pada mulut dokter swasta tadi? Siapa lagi kenalan kita? Profesor Maria. Ya, orang itu pasti bisa menyembuhkannya. Kenapa kau panggil dia? Kau percaya pada mulut dokter swasta tadi bahwa umurnya tinggal 1 jam? Tak tahulah. William! Iya, Nyonya. Buatkan bubur. Sop sudah masak. Baik, Nyonya. Sudah. Bawa saja sup itu ke kamar dulu. Baik, Nyonya. Juga susunya. Baik, Nyonya. Bisa? Segera, Prof. Siap. Halo, Prof. Bagaimana? Sebentar lagi dia datang. Dia pasti datang. Potong. Siapa yang mematikan saya? Ya. Siapa yang mematikan saya? Saya, Tuan. Bangsat. Saya yang nyuruh. Udara panas gini. Saya tahu. Lalu kenapa harus dimatikan AC Saya itu? tidak tahu. Tadi saya ingin AC itu mati. Sekarang tidak lagi. Hidupkan lagi, Otong. Baik, Tuan. Profesor itu pasti bisa menyembuhkannya. Kau jangan berharap berlebihan. Nanti kau akan terlalu kecewa. Saya yakin sekali. Sangat yakin apa. Tapi sekarang tidak juga. Profesor itu tidak dapat menyembuhkannya lebih. Dia berhenti saja memberikan kuliah-kuliah. Tuhan, apa dosa saya maka kau sakiti hati saya? Otong. Iya, Tuan. Sambut kedatangan Profesor Mandiri Muka. Saya kira itu dia. Baik, Tuan. Segera. Dia tak mau makan, Nyonya. Taruh saja makanan itu di sana. Baik, Nyonya. Kamu sediakan untuk Profesor Maria. Siap, Nyonya. Selamat sore Tuan. Selamat sore, Profesor. Selamat sore juga Nyonya. Di mana? Di dalam, Prof. Silakan, Prof. Kasihan dia, tapi memang sudah tua. Bagaimana menurut kau? Tidak tahu. Kenapa kau? Saya takut Nyonya jadi gila. Mana mungkin jadi gila hanya karena binatang? Kenapa tidak mungkin? Lumrah orang yang mencintai anjing kesayangannya. Memang, saya belum pernah melihat laku yang berbeda seperti itu. Saya belum pernah melihat Nyonya bertindak mirip seperti orang gila dan menjadikan seluruh kota Jakarta ini repot hanya karena disebabkan oleh anjing itu.
kecuali nyonya saya yang sekarang. Lalu saya pikir nyonya Pantau adalah majikan saya yang paling keranjingan oleh anjingnya. Tapi tidak, ada nyonya lain yang melebihi. Kau lihat, sejak kemarin rumah ini begitu sibuk hanya karena disebabkan oleh anjing itu. Sementara tak sebicik mata memperhatikan ketika kamu kena malaria, begitu? Bukan, tapi saya hanya khawatir jadi tidak beres. Saya yakin sebentar lagi seluruh kota Jakarta ini begitu sibuk hanya karena disebabkan oleh anjing itu. Memang nyonya kita ini adalah nyonya pemuka yang amat terkenal, yang amat berpengaruh, seorang wartawan besar, seorang pengarang besar. Ya, sedikitnya adalah seorang yang sangat berwibawa. Bahkan ia adalah seorang jutawan dengan perusahaan dagang-dagangnya yang besar-besar. Tapi saya sampai habis pikir, dulu ketika saya duduk di bangku SKKA dulu di Solo, saya belum pernah membaca cerita yang berbeda seperti ini. Sungguh ajaib bahwa kesibukan ini disebabkan oleh yang sudah sangat tua dengan moncongnya yang sangat menjijikkan. Nyonya saya yang dulu nyonya Prita selalu tidur bersama anjingnya. Gila, suaminya? Seperti biasa, selalu tidur di kamar kerjanya. Fatal kau. Selalu saya berkata begitu, tetapi yang sering terjadi selalu yang sebaliknya. Ya, kenapa tidak? Kalau begitu, Profesor dapat menyembuhkannya, bukan? Saya kira saya tidak bisa menyembuhkannya, tapi pantang buat saya mengatakan fatal setiap pasien saya. Ya, setidak-tidaknya begitulah. Setidak-tidaknya kita harus mempercayai harapan. Tuan dan Nyonya harus percaya bahwa anjing kecil itu akan sembuh. Seperti saya juga yang harus percaya penyakit suami saya yang hampir saat ini usianya akan hilang. Tapi juga saya harus jujur bahwa saya tidak bisa menyembuhkannya. Jangan cemas, tabah, Nyonya tahu bahwa herder anjing kecil saya akan bawa kemari. Nyonya tentu sangat suka. Artinya, Prof? Artinya, kalau Tuhan percaya kepada Tuhan, lebih baik serahkan kepadanya. Jelas sudah bahwa dia dapat berbuat apa saja. Sembuh mungkin, tidak sembuh mungkin. Tuhan harus pandai-pandai menghibur hatinya. Dia mencintai anjingnya seperti mencintai paru-paru kita. Lumrah, ini bukan peristiwa yang aneh, adalah sangat lumrah. Kalau Tuhan menganggapnya aneh, berarti Tuhan belum memahami dengan baik apa itu cinta. Saya pernah menghubunginya. Besok pagi herder saya akan bertamu kemari. Biar Nyonya memulai percintaan yang baru. Potong. Ya Tuan, tolong antarkan Profesor Maria. Baik Tuan. Terima kasih Profesor. Lebih baik kau mandi dulu. Paling tidak istirahatlah kau. Saya tidak capek, tidak lelah. Saya hanya ingin kesembuhan Tony. Tentu. Mati tidurlah kau. Kenapa? Coba kenapa? Sayang, kau harus. Kau selalu tidak peduli. Selalu. Aku memang tidak mungkin melahirkan seorang anak. Tapi tidak perlu kau selalu cemberut dan kesal begitu. Pak Dukun sudah datang Tuan. Siapa? Itu Melayu. Bawa masuk. Kenapa pula kau? Kalau perlu, dukun sulap dipanggil. Asal dapat menyembuhkan Tony sayang. Bawa masuk dia. Baik Nyonya. Bilang. Iya Nyonya. Lupa. Sudah Nyonya. Kembang-kembang jangan lupa. Semuanya sudah siap Nyonya. Segera bawa kemari. Baik Nyonya. Kuat disembuhkan. Oh lah besok, gue hanya tahu saya ini hanya perantara dan bersifat coba-coba. Silakan. Gimana ya sajungannya? Di dalam. Masuklah. Anaknya Anjing saya, tapi sama saja. Masuklah.
Yang menunggu ada di ruangan ini. Siapa? Maksud saya yang menunggu. Siapa? Jangan di atas dulu. Di bawah saja. Bella, Tidak perlu. jangan ada suara. Sudah itu. Semua tenang. Terlebih dahulu Nyonya, maafkan saya. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Nyonya. Saya harap Nyonya. Baik. Apakah Nyonya ada musuh? Musuh? Apakah ada yang benci kepada Nyonya? Oh, banyak. Tapi umumnya mereka tidak mengganggu. Atau yang benci kepada Nyonya itu? Tidak, tidak ada. Semua orang sangat menyukai. Beberapa orang nyonya ingin memilikinya. Oh, saya tentu saja tidak memberikannya kepada nyonya. Tidak sembarangan orang dapat menghadirnya. Oh, terima kasih Nyonya. Jangan ada suara. Kalau mau batuk, pergi dari sini. Maaf ya, kita sudah mulai. Maaf. Ada padukun yang ngobatin pasien. Katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kami temur ke padukun bahasa Madura. Yang segelas air putih lalu pasiennya Sini! Gerak! Sana! Ya! Ya! Mau! Maafkan saya! Ya! Mau! Oh! Otong, Wila manggil Kante. Tidak perlu. Bagaimana Kante? Dengan saya istirahat dulu. Maaf. Saya sangat menyesal sekali. Saya sangat menyesal sekali. Musuh saya tidak sepadan dengan saya. Bahkan dia yang gaib. Maksud Bapak? Dia yang gaib telah memeluknya dan tak bisa dilepaskan. Tidak ada yang bisa menolong saya. Yang mencintai anjing itu bukan? Saya mencintainya seperti saya mencintai hidup saya sendiri. Anjing manggil saya. Iya, Nyonya mencintainya bahkan dia berhak minta apapun kepada saya. dan sebaliknya. Dia pun mencintai saya seperti dia mencintai keagungannya sebagai makhluk.
Maafkan saya Nyonya. Saya sudah berusaha berikhtiar. Sekuat ilmu saya, sekuat tenaga saya yang saya punyai. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan ini. Sat. Potong. Ya Tuan. Tolong antarkan Pak Dukun. Baik Tuan. Terima kasih Pak Dukun. Bilang. Ya Tuan. Tolong bereskan barang-barang. Siap Tuan. William. Iya Nyonya. Otong. Ya Nyonya. Bang. Iya sayang. Benar kata Pak Dukun tadi. Satu-satunya jalan yang ada hanyalah kita mohon pada Tuhan untuk kesembuhan Tom. Otong. Iya Nyonya. William. Iya Nyonya. Dengan cara agamanya masing-masing, kita berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan Tom. Kita mulai Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Dia mulai bersuara. Bukan Nyonya, itu suara si Bimo, anjing Tuan Broto. Gila kamu. Mana mungkin saya tidak bisa membedakan suara anjing saya dengan anjing orang lain. Dia bersuara lagi. Makin semangatlah kalian berdoa. Tuhan mulai mendengar doa kita. Tuhan memang maha adil. Sayang. Ada Kau harus berdoa lebih dari biasanya. Dia mulai bersuara lagi sekarang. Tuhan, jangan tinggalkan saya. Amin. Tuhan, dengan cara apa saya harus melakukan persembahan saya kepadamu agar wahai rahmatmu bagi kesembuhan Tony. Tuhan, jangan tinggalkan saya. Saya tidak mau kesepian lagi. Amin. Dia mulai menangis lagi. Sayang. Ada apa, Pak? Rupanya sejak tadi kau tidak berdoa. Kau sungguh-sungguh tak punya hati. Kau tidak punya rasa peri kemanusiaan rupanya. Kamu jangan salah paham sayang. Kau sungguh-sungguh kejam, Pak. Apa beratnya permintaan ini? Kamu jangan salah terima dulu sayang. Sebenarnya aku tidak tega melihat kau begini. Wajahmu begitu kusut. Hanya karena disebabkan oleh Tony. Hanya karena kau anggap apa Tony itu? Kau sungguh-sungguh kejam, Pak. Sungguh-sungguh kau tak punya hati. 20 tahun lalu, aku selalu membayangkan kau adalah laki-laki yang paling romantis. Tuhan, saya betul-betul merasa kehilangan. Kemana laki-laki yang romantis itu? Kemana laki-laki yang hangat itu, Pak? Kemana? Rasanya semakin jauh jarak antara saya dan laki itu. Dan selama 20 tahun, jarak itu semakin lebar, semakin menganga, mengerikan bagai mulut seekor harimau. Willem, kau harus tahu. Juga kau, Otong. Iya Nyonya. Sudahlah habis waktu kita. Apa kau bilang tadi? Hanya karena kau anggap apa Tony itu? Kau sungguh-sungguh robot, sungguh-sungguh batu. Kau
berubah. Hanya karena kalau nggak apa-apa begitu. Seekor anjing, apalagi? Dia mulai menangis lagi. Tuhan, Tuhan. Makin keras suaranya, makin keras serunya. Ya Tuhan, Tony, Tony. Sayang. Kau nampaknya tidak sungguh-sungguh berdoa. Ngapain? Kelihatan dari matamu seperti kucing. Memangnya saya harus berdoa untuk binatang itu? Kamu bagaimana? Saya berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Ngapain? Gak tahu, tapi saya berdoa. Barangkali saja terkabul, tapi gak tahulah. Ya, saya baru kali ini berdoa begitu khusyuk, kecuali tadi. Gak tahulah. Ya, semula saya juga ingin berdoa. Tapi saya selalu terganggu. Kenapa? Moncongnya yang ngeceh itu selalu membayang. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan pacarmu? Ngapain kalian mendoakan anjing? Kamu nampaknya sungguh-sungguh. Matamu sekarang seperti kucing. Diam tidak, ntar saya cium lagi seperti tempo hari. Bagaimana dengan pacarmu? Jangan tanya itu lagi. Alah, kayak perawan saja. Memangnya saya janda? Loh, jangan marah. Maksud saya, kenapa kau malu setiap kali saya bertanya seperti itu? Kamu kadang-kadang menyakitkan. Kadang-kadang tidak. Ingat tidak. Di dalam mobil. Ingat tidak. Di garasi. Ingat tidak. Di gudang, kau kehilangan peniti. Ayo pura-pura. Kamu mau? Kamu kan tidak kasihan sama binimu. Kamu juga. Ngapain? Astaga! Apa? Saya baru ingat sekarang. Apa? Astaga, saya baru ingat lagi sekarang. Apa? Yang mana? Yang masih bayi sakit. Yang mana? Yang masih bayi. Apa sakitnya? Mulai tadi pagi kejang-kejang. Kenapa kamu tidak minta izin pulang saja siang tadi? Tidak diizinkan. Kenapa tidak memaksa saja? Akibatnya, saya bisa saja memaksa atau minggat. Tapi kalau ketahuan nyonya bisa berabe. Terlalu dia. Allah, sudahlah. Kau coba minta izin pulang saja sekarang. Tapi nyonya mengendaki saya hari ini sampai malam. Melembur katanya, sewaktu-waktu mungkin diperlukan. Tapi saya pikir kamu harus cepat pulang sekarang. Kasihan anak itu. Kasihan anak itu. Kamu harus minta izin pulang dulu sekarang. Baik, akan saya coba. Ada apa? Begini Tuan, saya lebih dulu minta maaf karena anak saya yang paling kecil sakit keras. Tapi betul. Mana mungkin saya bohong Tuan. Selama 3 tahun saya bekerja di sini, saya tidak pernah rewel. Tiap kali Tuan mempergunakan tenaga saya. Bayinya kejang-kejang, Tuan. Sekarang jam berapa? Baiklah. Tapi bila anakmu sudah sembuh nanti, sebaiknya kau segera kemari. Sewaktu-waktu mobil akan sangat dibutuhkan. Kau jangan sembarangan, Pak. Mobil sewaktu-waktu diperlukan. Mobil harus selalu siaga. Kau sudah tua, tidak mungkin dapat sempurna mengemudikan mobil itu. Saya juga yang salah dulu pernah berbohong. Jadi Tony, Tony.
Ada apa? Saya kira anjing itu mati. Kalau anjing itu mati. Kamu kira begitu? Ya, apa lagi? Kalau benar Tony mati, kasihan Tony. Jujur saya sendiri suka kepada anjing itu. Memang umurnya sudah tua. Saya juga kasihan kepada nyonya. Saya juga kasihan. Sayang Tony bukan betina. Kalau betina setidak-tidaknya bisa melahirkan anak, dan itu agak menyembuhkan hati nyonya. Tony. Tony. Diamlah sayang. Tuan Tony, Diamlah sayang. Tony. Diam sayang. Tony. Kau lupa apa kata Profesor Maria? Bahwa head kecilnya besok akan bertamu kemari. Saya mau deh. Tapi kau harus melakukan apa saja. Apa saja pintamu akan kulakukan. Betul. Tak ada alasan untuk tidak mengabulkannya. Tapi kau mau berjanji. Apa saja sayang? Baiklah, saya sudah bilang. Pertama, kau harus mengabarkan kenalan ini. Dan juga beberapa kenalan kita. Dan jangan lupa undang beberapa wartawan. Kedua, kau harus mengucapkan pidato pada saat mereka datang dan pada saat acara penguburan. Sayang. Akan menjadikan sesuatu lusa. Begitu. Kau anggap apa Tony itu? Seekor anjing, apalagi? Kalau kau buang saja dia seperti kamu. Kejam kau. Tidak, kau harus menghargai seluruh makhluk hidup. Potong. Ya Tuan. Bilang. Iya, Tuan. Tolong kalian kabarkan berita tentang kemalangan ini kepada tetangga-tetangga kita. Jangan lupa Nyonya Linda. Baik, Tuan. Potong. iya Tuan. Segera kabarkan dan suruh para wartawan kemari. Jangan lupa isi bensin. Iya Tuan. Sekarang Tuan. Apa kau kira lusa? Baik Nyonya, saya berangkat Tuan. Saya berangkat, Tuan dan Nyonya. Kenapa kau diam saja? Kenapa kau berubah? Pak, Kenapa bagaimana? kau diam saja. Agak aneh. Aku sudah menyusun pidato untuk nanti. Betul? Nah, sekarang saya telah menemukan kalimat yang pertama. Pertama-tama, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan nyonya-nyonya dalam peristiwa yang paling penting dan paling bersejarah dalam keluarga kami, yaitu wafatnya Tony, anjing kami yang tercinta. Bagus sekali. Bagus sekali. Terusnya Pak. Ya, Istri saya sedemikian mencintainya. Sementara peristiwa ini merupakan petir di siang hari. betul-betul petir Pak.
Palay pati lupa. Eka, Eka. Cuma Mbak Alexandra yang datang ke wartawan-wartawan lain sedang ke upacara yang lain. Terima kasih. Jangan lupa menyebutkan di koran bahwa Saudi pernah menculik adik saya. Dan menyelesaikan apa yang saya rasakan saat saya sangat bahagia. Akhirnya ada yang mengencing sepatu saya. Saya juga tidak menyangka suami saya yang akan pergi meninggalkan saya secepat ini. Tempat yang lain dan Pak, kau harus pidato. Sekarang Pak, pidato. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan nyonya-nyonya dalam peristiwa yang paling bersejarah dalam keluarga kami, yaitu kematian Tony, anjing kami yang tercinta. Ini merupakan petir. Ini merupakan petir bagi istri saya. Petir di siang hari. Istri saya sedemikian mencintainya. Mengharukan sekali, Ali. Lanjutkan sebelum kau pingsan. Saya harapkan pada tuan-tuan dan nyonya-nyonya diharapkan untuk hadir pada besok lalu upacara pemakaman Tony, anjing kami yang tercinta. Saya mencari Kang Otong. Di mana Kang Otong? Anaknya meninggal. Semuanya Ali. Tony juga sering menjilat bagi saya. Tony. Nah, Nyonya sekarang harus merelakan semuanya. Tapi jangan khawatir, besok pagi herder saya akan bertamu kemari. Saya mencari Otong. Anaknya meninggal. Saya mencari Otong. Tuan, saya ikut berbela sungkawa. Tuan, kita semua
semua mau pamit, izin pamit. Terima kasih atas pendidikan. Terima kasih.